Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Imam Fadli dari HTNC. Baik, Bapak dosen HTN yang terhormat, Bapak Arif, dan teman-teman yang saya hormati, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sumber hukum. Nah, sebelumnya kita tahu ya bahwa Indonesia ini adalah negara yang berasaskan hukum. Jadi kita sebagai warga negara itu tidak terlepas dari aturan serta hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian jika kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui sumber hukum yang diterapkan di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum. Nah, sumber hukum sendiri ternyata terbagi dari dua bagian. Nah, yang pertama adalah sumber hukum secara material. Apa sih sumber hukum secara material itu? Nah, jadi sumber hukum material itu adalah faktor-faktor atau segala sesuatu yang dapat membentuk suatu perundang-undangan atau suatu peraturan yang bersifat mengikat serta memaksa, dan jika kita melanggarnya kita akan diberikan sanksi. Nah, jadi faktor-faktor itu apa? Nah, namanya material, berarti kan artinya ada faktor yang bisa diangkat sebagai bahan untuk membuat hukum. Nah, salah satunya adalah faktor agama, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita mengenal sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil itu adalah sumber hukum tertentu yang diangkat dari sumber hukum material. Nah, contohnya adalah ketika peraturan perundang-undangan serta undang-undang itu dibuat oleh lembaga atau pihak yang berwenang di negara kita. Nah, apa sih perbedaan perundang-undangan dan undang-undang? Nah, kalau undang-undang yaitu adalah suatu produk hukum yang dirumuskan serta disahkan oleh lembaga legislatif, contohnya DPR dan MPR. Kemudian ada peraturan perundang-undangan, yaitu adalah produk hukum yang dirumuskan serta disahkan dan dijalankan oleh lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif itu apa? Presiden, menteri, dan yang lain-lainnya. Nah, contohnya adalah yang kita kenal adalah peraturan pemerintah, Perpres, dan lain-lainnya. Udah cukup sekian dulu teman-teman dan Bapak yang terhormat. Kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.